Media sosial belum lama ini kembali digemparkan dengan keberadaan sebuah wedding organizer yang telah membuat geger hingga meresahkan masyarakat. Betapa tidak, wedding organizer yang bernama Aisyah Weddings itu dianggap mempromosikan perkawinan anak. Melalui situs resminya yang kini sudah tak terlacak, Aisyah Weddings ini juga gencar melakukan promosi dengan menyiapkan jasa untuk memfasilitasi pernikahan secara siri maupun poligami. Yang tak kalah menggemparkan, WO ini juga menganjurkan pernikahan dini sejak usia 12 hingga 21 tahun. Sontak saja, kemunculan wedding organizer Aisyah Weddings tersebut menjadi sorotan publik dan juga menuai ragam reaksi keras di masyarakat. Bahkan, persoalan ini pun secara tegas langsung disikapi oleh Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Bahkan, menurut Komisioner KPAI Jasra Putra, pihaknya telah menerima pengaduan dan mengkaji tentang keberadaan wedding organizer tersebut. Bahkan, pihak KPAI telah mengambil langkah tegas untuk melaporkan Aisyah Weddings ke pihak berwajib, bersamaan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta salah satu perwakilan masyarakat. Undang Perlindungan Anak, kemudian Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang 16 tahun 2019, dan termasuk juga Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang ya, karena di sana ada ajakan gitu ya terkait pernikahan usia anak, kemudian pernikahan siri dan seterusnya. Nah, yang kedua, kita mendapat laporan dari masyarakat melalui IG kita, melalui Twitter, dan termasuk juga WA pengaduan kita yang cukup banyak di tanggal 9 itu ya, 9 pagi. Dan kita melakukan kajian, melakukan telaah terkait laporan masyarakat ini, dan load-nya cukup besar ya kasus ini, dan perhatian publik cukup besar. Maka sesuai dengan tugas kita di pasal 76 huruf G ya, melaporkan kepada aparat hukum terkait dugaan pelanggaran undang-undang ini, terkait undang-undang perlindungan anak. Nah, sekarang tentu kasus ini ditangani oleh Mabes Polri. Kita tentu berharap mudah-mudahan kasus ini bisa terungkap siapa pelaku dan termasuk juga motifnya, dan tentu kita akan tunggu seperti apa kasusnya gitu Pak. Himbauan-himbauan yang ada di website itu tentu himbauan yang bertentangan dengan norma hukum di Indonesia gitu. Di himbauan itu misalnya menikah dari usia 12 tahun gitu ya. Padahal di Undang-Undang tentang perkawinan nomor 16 tahun 2019 syarat kan belah pasangan itu kan 19 tahun gitu ya. Dan juga ada himbauan juga misalnya di website itu, ayo orang tua mendaftarkan anaknya gitu ya, kita siap membantu untuk mencarikan jodoh untuk anaknya gitu ya. Padahal di Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 26 itu nyatakan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab mencegah terjadinya pernikahan usia anak. Jadi kita melihat informasi-informasi ini kan informasi yang sangat meresahkan dan menyesatkan, dan ini tentu bertentangan dengan program-program pemerintah yang sangat luar biasa untuk mencegah terjadinya pernikahan usia anak. Kalau sekiranya sudah terjadi praktiknya ya terkait pernikahan usia dini ya, tentu dampaknya sangat banyak gitu ya. Misalnya anak yang menikah di usia anak, beberapa kasus dan kajian itu menyatakan putus sekolah, terutama anak-anak perempuan ya, ketika berkeluarga itu tidak melanjutkan pendidikan gitu ya. Kemudian kalau pasangan ini mau bekerja di sektor formal, dia nggak punya ijazah. Ya, jadi laporan yang masuk tadi dari laporan Pak Rusdi ya, dari Biro Penerangan ya Mabes Polri, yang melaporkan itu kan ada 3, 1 KPAI, kemudian ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, kemudian ada seorang warga negara ya yang melaporkan di Polda Metro terkait Aisyah Wedding ini ya. Nah, sekarang sedang informasi terakhir saya dapatkan ada satu pihak yang sedang diminta klarifikasinya. Nah, apakah mudah-mudahan pihak ini kan bisa membuka pintu jalan terkait informasi ini gitu Mas. Kita tentu selaku lembaga pengawas ya, kehadiran KPAI ini kan meningkatkan penyelenggaraan perlindungan anak. Tentu penyelenggaranya kan cukup banyak ya di undang-undang itu, dan termasuk juga
pemerintah daerah. Nah, kita terus memberikan masukan kepada kementerian lembaga terkait dan termasuk juga pemerintah daerah terkait langkah-langkah program yang inovatif, yang edukatif, dan bisa menjawab situasi-situasi COVID ini. Karena anak-anak kita kan sekarang kan berada di rumah gitu. Pengasuhan keluarga kita kan sangat terbatas dan beragam gitu ya. Dan di dalam undang-undang kan hanya demi keluarga, tapi bagaimana cara praktek mengasuh secara baik ini kan sesuatu yang harus kita terus dorong agar keluarga-keluarga kita ini kan cakap mengasuh. Nah, kemudian yang kedua tentu kita ajak juga kaum muda ya untuk melakukan gerakan, karena kan kaum muda kita kan cukup banyak, termasuk usia anak ini kan jumlahnya 83 juta. Nah, sebagian yang sudah besar itu kan bisa diajak untuk kampanye sebaya mereka untuk menyudahi pernikahan usia anak gitu ya. Karena tidak zamannya lagi menikah usia anak gitu ya. Dan mari mewujudkan cita-cita setinggi-tingginya, pendidikan setinggi-tingginya. Nah, dengan seperti itu kan kita berharap SDM unggul yang menjadi cita-cita negara ini kan bisa kita penuhi gitu, bisa diwujudkan gitu ya. Sehingga ini perlu keseriusan gitu dari semua pihak dan kolaborasi semua pihak memastikan bagaimana menyudahi pernikahan usia anak ini tidak terjadi lagi prakteknya di tengah masyarakat gitu, Mas. Senada dengan Komnas Perlindungan Anak, KPAI, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komnas Perempuan juga turut mendesak agar pihak kepolisian mengusut tuntas Aisyah Weddings. Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani mengatakan bahwa promosi yang gencar dilakukan oleh jasa penyelenggara pernikahan anak tersebut disinyalir melanggar Undang-Undang Perkawinan yang mengatur usia minimum untuk menikah, yakni minimal 19 tahun. Selain itu juga, Komnas Perempuan Anak menduga adanya praktik perdagangan orang dengan modus pernikahan anak di bawah umur. Kami sangat mengapresiasi langkah sigap yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu masyarakat sipil maupun dari kementerian dan berbagai lembaga lainnya, untuk segera menyampaikan kepada masyarakat bagaimana perkawinan anak ini tidak perlu kita glorifikasi atau kita agung-agungkan, dan sebaliknya kita semua perlu untuk melakukan pencegahan pada perkawinan anak. Kita sudah tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat perkawinan anak yang sangat tinggi, dan bahkan di masa pandemi ini ada sangat banyak kekhawatiran terkait dengan berita-berita terjadinya perkawinan anak karena mereka bingung mau melakukan apa katanya gitu ya di dalam masa pandemi ini. Nah, padahal dampak dari perkawinan anak ini sampai ke masa depannya luar biasa. Jadi anak-anak yang telah menikah biasanya akan juga tidak bersemangat untuk melanjutkan pendidikannya atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya, dan ini tentunya akan memiliki pengaruh pada keterampilan, kapasitas dari si anak ini untuk menempuh kehidupannya di masa mendatang. Dan ini bisa menjadi sebuah siklus yang sangat berbahaya bagi generasi di Indonesia, karena mereka pasangan yang belum siap dari berbagai aspeknya, termasuk juga kesehatan reproduksinya. Tetapi kemudian jika mereka melahirkan atau memiliki keturunan, berarti akan berangkat dari keluarga yang tidak memiliki kesiapan ini. Kita sudah melihat begitu banyak contoh dampak-dampak negatif dari perkawinan anak, dan karena itu harus kita hentikan. Persoalan lain dari iklan jasa pernikahan yang beredar ini dan meresahkan masyarakat adalah semacam ada indikasi perdagangan anak untuk melewati kemiskinan orang tuanya. Jadi perdagangan orang dengan modus perkawinan anak. Nah, ini harus kita cermati karena memang di dalam kondisi serupa pandemi seperti ini, dan juga bahkan sebelum pandemi kami juga memiliki beberapa data di mana modus perkawinan anak ini menjadi cara dari orang tua untuk keluar dari kesulitan ekonominya. Bahwa sebuah jasa itu kemudian mendorong terjadinya pelanggaran hukum, baik itu dalam usia perkawinan, karena kita tahu sekarang ini usia perkawinan telah ditingkatkan menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, serta mendorong adanya perkawinan atau perdagangan orang
melalui perkawinan anak ini harus sangat dicermati di aspek hukumnya juga. Karena itu kami mendorong agar kepolisian segera mengusut tuntas siapa sebetulnya penyedia jasa ini maupun pengedar iklannya, dan kemudian diproses secara hukum supaya kita bisa sama-sama melindungi baik itu anak-anak Indonesia yang terutama tentunya paling banyak mengalami dampak yang berbeda adalah anak perempuan. Sementara kemunculan Aisyah Weddings tak hanya menjadi sorotan publik lantaran dianggap meresahkan. Keberadaan situs resmi wedding ini pun kabarnya sudah tak terlacak. Meskipun begitu, iklan pernikahan anak yang gencar dipromosikan pihak WO tersebut telah menuai ragam kecaman di masyarakat, termasuk selebriti tanah air. Salah satu artis yang mengecam dan menolak perbuatan menikah di bawah umur tersebut adalah Shanti Widyastuti, istri komedian Denny Cagur. Sementara itu, seperti apa juga komentar Ustadz Abdul Hakim terkait munculnya Aisyah Weddings yang viral dan meresahkan masyarakat itu? Dan seperti apa juga pandangannya mengenai aturan menikah yang benar? Harusnya sih kan dalam aturan juga kalau menikah itu di Indonesia kan minimal tuh 17 sampai 18 tahun gitu ya kalau nggak salah. Kalau di bawah umur juga ya harusnya kayak yang nyiapin untuk acara-acara itu dilihat juga dulu persyaratan apa segala macamnya. Kalau untuk poligami ya kalau sama-sama dari pihak istri pertamanya tidak keberatan, suaminya, istri keduanya, semua keluarga begitu nggak sah-sah aja sih. Kalau yang di bawah umur sih takut nggak ini ya, nggak kurang setuju gitu. Sebenarnya sih KUA-nya juga nggak nerima, kan ada syaratnya ya kalau menikah itu dari syarat umur apa segala macam. Harusnya sih nggak terjadi pernikahan kalau sampai 12 tahun ya karena masih muda banget. Saya melihat begini, pernikahan ini kan bukan ajang untuk coba-coba ya, karena dalam Islam tuh ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki pemimpin buat wanita ya, artinya pemimpin bagaimana, maka pemimpin harus memiliki segala suatu kriterianya. Pertama dari usia tentunya pasti, makanya di Indonesia kan kita tahu usia boleh memilih saja 17 tahun gitu kan. Kemudian apalagi supaya daya pikirnya sudah dewasa. Kita bisa bayangkan ini rumah tangga loh. Rumah tangga ini kan suatu hal yang Masya Allah besar. Ini kalau kita bermain-main dalam hal ini Masya Allah. Ya ini ada mitsaqon ghaliza, perjanjian yang kokoh, yang kuat, yang agung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini nggak boleh dimain-mainkan dan nggak boleh mudah-mudahkan, disulit-sulitkan. Kita tanya dulu, tabayun dulu kepada ia tersebut, apakah maksud daripada hal ini. Tentunya kalau memang pernikahan yang diselenggarakan dengan di bawah umur, ya kita punya ulil amri, pemerintah yang sudah memberikan patokan usia dalam pernikahan. Ya sami'na wa ta'na aja. Saya rasa itu adalah istihad daripada alim ulama, istihad daripada ulama-ulama fikih yang akhirnya memutuskan batas usia pernikahan karena dianggap sudah matang, sudah memiliki kapabilitas yang kuat untuk berumah tangga. Seperti itu. Iya, dalam Islam tuh pernikahan sah dengan syarat sudah balik mumayyiz, dia sudah cukup mengerti ini benar, ini salah gitu kan. Kemudian ada walinya, ada maharnya, ada ijab dan kabulnya, selesai, sah. Tapi di sini bukan perkara itu, gitu kan? Bukan hanya perkara sahnya saja, tapi kita lihat nanti ke depannya, perjalanan rumah tangganya. Kalau rumah tangga ini nanti kemudian menjadi akhirnya ujung-ujungnya harus selesai, pisah, ya gimana? Negara kita memang mengatur dalam undang-undang perkawinan kalau bagi anak laki-laki 19 tahun, bagi anak perempuan 16 tahun. Maka ini adalah istihadnya para ulama-ulama kita, ulama fikih. Ya kenapa? Karena ini dianggap usia yang cukup untuk pernikahan, untuk membangun rumah tangga. Ya. Cuman juga jangan juga telat nikah, ya. Telat jangan, terlalu muda jangan.